Kristus Sang Pengharapan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sebagai umat Paskah, kita kembali dihadapkan pada satu pertanyaan yang sangat personal. Menurutmu, siapakah Kristus? Bagi Petrus dan bagi jemaat mula-mula, jawabannya menjadi jelas. Kristus adalah pengharapan. Menariknya, pengharapan ini tidak lahir dari pengalaman melihat secara langsung. Jemaat yang menerima surat 1 Petrus hidup jauh dari Yerusalem dan lama sesudah peristiwa kebangkitan. Mereka tidak pernah melihat Yesus, namun mereka tetap mengasihi dan percaya kepadanya. Disinilah kita menemukan struktur iman yang indah. Petrus menggambarkan iman dalam 3 dimensi waktu. Di masa lalu, sekalipun belum pernah melihat Yesus, mereka sudah mengasihinya. Di masa kini, sekalipun tidak melihatnya, mereka tetap percaya. Dan di masa depan, mereka hidup dalam pengharapan akan keselamatan yang pasti. Iman seperti ini bukan hanya iman sekalipun, percaya walau tidak melihat, tetapi juga iman karena ada pengharapan yang dijanjikan dan dijamin oleh Allah. Kebangkitan Kristus menjadi dasar dari pengharapan itu. Dari sana, hidup kita diarahkan ke depan, kepada warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Namun kita juga jujur, menghidupi pengharapan tidak selalu terasa mudah. Ada masa di mana kita percaya tetapi terasa samar. Kita tahu Tuhan memegang masa depan, tetapi hati tetap gelisah. Firman Tuhan justru menolong kita memahami bahwa itulah natur pengharapan. Pengharapan mungkin tidak selalu terlihat jelas. Ia tidak memberi semua jawaban. Ia tidak menghilangkan ketidakpastian. Tetapi pengharapan memberi kita sesuatu yang jauh lebih dalam, kepastian akan pribadi yang kita percayai. Keselamatan bukan pertama-tama tentang apa yang kita terima, tetapi tentang siapa yang menyertai kita. Kristus yang telah bangkit di masa lalu, yang menyertai kita di masa kini, adalah Kristus yang juga telah menanti kita di masa depan. Ia tidak hanya memegang hari esok, Ia juga sedang memegang tangan kita hari ini. Maka di tengah pergumulan hidup, iman kita boleh sederhana, berjalan selangkah demi selangkah, sambil tetap berpegang pada Kristus Sang Pengharapan. Pertanyaan refleksi. 1. Dalam situasi hidup saat ini, bagian mana yang membuat saya paling sulit berharap kepada Tuhan? 2. Apa arti percaya kepada Kristus sekalipun tidak melihat dalam pengalaman hidup saya hari ini? 3. Bagaimana saya bisa tetap melangkah dalam iman walau pengharapan itu terasa belum jelas?